Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah baik, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, kita masuk aja pada materi kita yaitu menganalisis rangkaian listrik dan mendeskripsikan konsep rangkaian listrik. Yang pertama yaitu listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ampar. Listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Jika sebuah batu ambar digosok dengan kain sutra, maka batu akan dapat menarik benda-benda ringan seperti sobekan kertas. Dari hal tersebut, maka dikatakan batu ambar tersebut bermuatan listrik teknologi dan rekayasa. Dan selanjutnya yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb besar gaya interaksi antara dua buah benda. Titik yang bermuatan listrik adalah berbanding lurus dengan perkalian antara masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan titik tersebut. Neraca, puntir Coulomb, teknologi, dan rekayasa. Selanjutnya ada rumus dari menganalisis rangkaian listrik tersebut yaitu F sama dengan Kx dalam kurung Q1 titik Q2 per R2. Dan F sama dengan K per Kx dalam kurung Q1 titik Q2 per R2. Dan untuk muatan listrik yang berada di ruang vakum hampa udara, F sama dengan Kx dalam kurung Q1 titik Q2 R2. Dan untuk muatan yang berada di medium di elektrik yaitu F sama dengan K per Kx dalam kurung Q1 Q2 atau R2 teknologi dan rekayasa. Nah, dan selanjutnya ada Q1, Q2, yaitu besar masing-masing muatan satuannya Coulomb atau C. Dan keterangannya yaitu F, yaitu besar gaya interaksi yang dialami oleh masing-masing muatan satuan Newton atau N, Q1 dan Q2, yaitu besar masing-masing muatan satuan Coulomb C, K, konstanta di elektrik dari medium atau permitivitas relatif. Dan K disebut konstanta perbandingan konstanta yang diambil yaitu Nm per Coulomb 2 E0. Yang berarti permitivitas ruang vakum atau ruang hampa. Dan 8,C2 per Nm 2R. Yaitu jarak antara kedua muatan listrik satuan meter atau M. Hubungan K dengan adalah K sama dengan teknologi dan rekayasa. Dan selanjutnya hukum Faraday. Oh, maaf, salah. Dan selanjutnya percobaan Oersted. Percobaan Oersted yaitu disebut teknologi dan rekayasa. Dan ada hukum Faraday, sebuah garis gaya dalam suatu medan listrik
adalah sebuah garis gaya yang dilukiskan apabila garis singgung pada setiap titiknya menunjukkan arah medan listrik pada titik tersebut. Teknologi dan rekayasa. Dan ada pula hukum Oersted jika muatan listrik ini mengalir melalui kawat pengantar konduktor, maka timbul pengaruh magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Pengaruh magnetik ini mampu menarik bahan magnetik lainnya. Jika serbuk besi diletakkan di sekitar kawat berarus, maka serbuk besi tersebut akan berarah secara teratur. Teknologi dan rekayasa. Ya. Dan selanjutnya masuk pada medan di sekitar kawat berarus, yaitu di sekitar medan magnet ini permanen atau kawat penghantar berarus merupakan daerah medan magnet tersebut. Vektor dalam medan magnet tersebut dilambangkan dengan B atau disebut dengan induksi medan magnet. Dalam SI atau disebut satuan induksi magnet. B adalah Tesla. Medan sekitar kawat berarus, teknologi dan rekayasa. Baik, selanjutnya masuk pada hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu jika beda potensial pada ujung kawat dapat dipertahankan konstan, maka akan menimbulkan aliran muatan listrik atau disebut dengan arus listrik. Definisi arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar setiap satuan waktu. Jadi 1 ampere sama dengan 1 kolom pendetik atau Q atau teknologi dan rekayasa. Dan selanjutnya hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan V antara ujung-ujung sebuah tahanan adalah sebanding dengan arus I. Yang melaluinya hubungan tersebut dituliskan sebagai VRI, di mana V tegangan dalam volt FI, arus dalam ampere atau AR disebut tahanan dalam teknologi rekayasa. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda semua paham dengan yang saya jelaskan. Dan sampai di sinilah pelajaran kita. Kalau ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.